Shalom saudaraku yang terkasih. Sungguh satu hal yang bersukacita kembali saya bisa menyapa Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, yang pada kesempatan hari ini bisa kembali saya jumpai lewat Facebook ya. Pada kesempatan hari ini Kamis 24 Maret 2022. Saat ini saya sedang berada di parkiran kompleks imigrasi Jakarta Utara untuk kembali saya memperpanjang paspor saya yang jika Tuhan berkenan menjadi pembimbing rohani, melakukan perjalanan ziarah rohani ke tanah perjanjian ya, Promised Land, bersama dengan Zion Tour and Travel selama 12 hari, Jordan, Israel, dan Mesir. Oleh karena itu, suatu kewajiban yang harus saya miliki atau punyai adalah paspor. Karena kalau tidak ada paspor tentunya tidak bisa melakukan perjalanan ke luar negeri atau keluar dari Indonesia untuk melakukan perjalanan. Oleh karena itu menjadi suatu kewajiban untuk saya mengurusnya ya, tanpa dipaksa atau didorong oleh siapapun, karena namanya kewajiban ya. Nah, saya menghubungkannya dengan kehidupan saya dan saudara di dalam Tuhan ya. Ada hak kita ya, tentunya mendapatkan perlindungan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, bahkan pun berkat daripada Tuhan. Akan tetapi kita jangan pernah melupakan yang namanya kewajiban kita, kewajiban sebagai anaknya ya. Kewajiban kita untuk apa? Untuk selalu taat, untuk selalu disiplin dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai anak di dalam keluarga ya. Anak-anak kita itu tentunya harus mendengarkan apa yang kita sampaikan sebagai orang tua. Tentunya kita akan marah apabila anak kita tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan. Dan dia memiliki hak juga untuk mendapatkan perlindungan dari kita sebagai orang tua. Bahkan kita membiayai sekolahnya, memberikan dia jajan dan lain sebagainya. Tetapi kewajiban utamanya sebagai anak adalah dia harus taat kepada orang tua. Dia harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh papa mamanya. Demikian halnya saya dan saudara. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya seharusnya, sepantasnya kita berkewajiban untuk mendengarkan Tuhan, taat pada kehendak Tuhan. Sebagai contoh, sekali lagi analogi praktis, saat ini saya sedang berada di kompleks imigrasi Jakarta Utara untuk pengurusan paspor saya. Ya, saya memperpanjang paspor saya untuk dipergunakan apabila ke luar negeri, melakukan perjalanan ke luar negeri. Yang jikalau Tuhan berkenan, ya, tahun ini menjadi pembimbing rohani di salah satu travel yang akan melakukan perjalanan ke 3 negara, Jordan, Israel, dan Mesir. Itu Zion Tour and Travel. Mereka mempercayakan saya menjadi pembimbing rohani. Nah, saya berkewajiban harus memiliki paspor. Nah, tidak ada alasan, saya begini, nggak ada waktu, tidak sempat. Ya, kalau kita tidak ada waktu, tidak sempat, ya kita tidak bisa berangkat ke luar negeri karena tidak memiliki paspor. Nah, terkadang dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus terlalu banyak alasan dalam kehidupan kita. Dan terkadang alasan itu memenangkan kita. Dan pada akhirnya kita tidak taat kepada Tuhan. Ingat baik-baik perkataan saya ini. Terkadang alasan-alasan yang kita buat justru memenangkan kita. Dan pada akhirnya kita tidak tunduk, tidak turut serta kepada kehendak Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya berkhotbah perihal tentang
tubuhku bait Allah. Ya, berdasarkan kitab 1 Korintus 6 tersebut, khususnya di ayat 19 ya, bahwa di sana kalimat atau teks Alkitab berkata, tubuhmu adalah tempat berdiamnya Roh Kudus. Nah, kalau kita menyadari bahwa Roh Kudus Tuhan itu ada pada kita, berdiam pada diri kita, pada tubuh ini, maka kita berkewajiban untuk dipimpin oleh Roh Kudus itu. Seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 25. Apabila engkau hidup di dalam Roh, baiklah engkau dipimpin oleh Roh. Jelas sekali perkataan Alkitab. Baiklah engkau dipimpin oleh Roh. Akan tetapi persoalan yang sangat-sangat mendasar adalah, banyak juga orang Kristen, banyak berarti ada ya, saya selalu memakai kata banyak, berarti di dalamnya itu ada. Ada orang-orang Kristen yang berkata bahwa, wah, aku memiliki Roh Kudus, Roh Tuhan, tetapi tidak mau atau tidak pernah mau dipimpin oleh Roh Kudus. Terkadang Roh Kudus bilang, ya, kamu harus ke kanan. Dia bilang, ngapain saya harus ke kanan? Saya ke kiri. Orang hidup-hidup saya, uang-uang saya, jabatan-jabatan saya, untuk apa? Ya, saya atur hidup saya sendiri. Dengar baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Apabila engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau memberi dirimu ini dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya percaya Roh Kudus itu tidak pernah akan membawa kita kepada jurang kebinasaan. Saya yakini itu. Roh Kudus tidak akan pernah membawa kita kepada jurang kebinasaan. Akan tetapi Roh Kudus akan membawa kita kepada keberhasilan dan keberhasilan hidup, kesuksesan hidup. Roh Kudus akan selalu menuntun kita ke arah yang benar. Perhatikan kalimat ini, ke arah yang benar. Baiklah hidupmu senantiasa harus berjalan ke arah yang benar, terpola dengan baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi yang saya harus katakan bahwa kita berkewajiban untuk menaati Tuhan. Puji Tuhan, istri saya sudah sampai. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kewajiban saya dan saudara adalah teruslah taat kepada Tuhan. Teruslah melakukan kehendak Tuhan. Maka kemanapun kita pergi dan berada, kita bersama dengan petunjuk ilahi. Petunjuk kita, petunjuk jalan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah jalanku di saatku tiada jalan. Dialah jalanku satu-satunya di saat aku tidak ada jalan keluar lagi. Di dalam kekristenan tidak pernah mengenal jalan buntu, karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang adalah jalan keluar kehidupan kita. Dialah solusi aktif kehidupan saya dan saudara. Sebab Tuhan selalu membuka jalan di saat tiada jalan. God will make a way. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kewajiban hidupmu adalah teruslah percaya penuh kepada Tuhan. Imanmu harus terus bergerak, maju bukan mundur. Tidak juga statis. Kehidupan dinamis kita bergerak maju bukan mundur. Kemudian teruslah membangun kepercayaan yang utuh kepada Tuhan, jangan setengah-setengah. Karena kalau kita membangun kepercayaan yang setengah-setengah, sebentar-sebentar kita pasti akan bersungut-sungut. Ya, kita tidak boleh menjadi orang yang terus mengeluh dengan keadaan hidup. Kita tidak boleh menjadi orang yang terus bersungut-sungut. Akan tetapi kita harus menjadi orang yang terus penuh dengan ucapan syukur. Karena kalau kita menjadi orang yang penuh dengan ucapan syukur, kehidupan kita, maka meskipun kita ada di dalam situasi sulit, kehidupan sekalipun sangat-sangat teramat sulit, bahkan di dalam konteks penderitaan kehidupan, tetapi kita tidak pernah kehilangan akal.
kita tidak pernah kehilangan jalan. Kenapa? Karena kita bersama dengan Sang Penunjuk Jalan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita ada bersama dengan Sang Pembuka Jalan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita ada bersama dengan yang selalu memberikan solusi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, janganlah engkau takut, janganlah engkau khawatir menjalani kehidupan ini. Karena kita sudah berada di jalan yang benar bersama dengan Sang kebenaran itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya kembali lagi kepada konteks kewajiban saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kewajiban kita adalah tetap selalu taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Jalani kehidupanmu tulus apa adanya. Kemudian praktekkan imanmu secara radikal di dalam Tuhan, agar itu bisa berdampak bagi dirimu, bagi istrimu, suamimu, anak-anakmu, keluargamu. Dan pada akhirnya semua masuk dalam bilangan orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang selalu berkewajiban melakukan kehendak Tuhan. Sama seperti saya saat ini sedang menunggu untuk perpanjangan paspor di kantor imigrasi Jakarta Utara, tepatnya di belakang Mall Arta Gading. Saya mau katakan Bapak Ibu, saya mau katakan sekali lagi, kewajiban seperti ini untuk memperpanjang paspor guna keperluan saya pakai untuk perjalanan ke luar negeri, yang saya akan pakai secara tepat untuk menjadi pembimbing rohani ke tanah perjanjian. Ada 3 negara, Jordan, Israel, dan Mesir. Jika Tuhan berkenan, tahun ini saya akan berangkat untuk menjadi pembimbing rohani. Dan sekali lagi saya melaksanakan kewajiban saya untuk memperpanjang paspor saya sebagai suatu ID yang saya pakai ketika perjalanan ke luar negeri. Tidak ada yang mendorong, tidak ada yang memaksa. Saya harus menyelesaikannya, saya harus mengurusnya. Demikian dengan saya dan saudara. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita berkewajiban tanpa dipaksa, tanpa didorong-dorong atau dipaksa-paksa oleh orang lain. Kita berkewajiban untuk taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali kita taat kepada Tuhan, tetaplah taat sampai selama-lamanya. Dalam penderitaan kita tetap taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam ujian kehidupan kita tetap taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak boleh diintervensi oleh masalah, tidak boleh diikat oleh masalah, tetapi kitalah yang bisa mengatur masalah. Kita berdiri di atas masalah dan kita berkata, jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Selamat menjalani kehidupan sebagai orang Kristen yang percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus, yang selalu melakukan kewajibannya dengan tepat, dengan taat, dengan penuh ketaatan, dan dengan penuh kepercayaan penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Dari bilangan parkiran kantor imigrasi Jakarta Utara, saya Pendeta Dr. Stefan Erpalit undur diri dari siaran langsung, dan nanti ketemu lagi di waktu-waktu yang datang. Shalom, selamat siang, haleluya.